Ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, in the inner man, di dalam manusia yang di dalam. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Menguatkan kamu, meneguhkan kamu oleh rohnya dengan kekayaan kemuliaannya, oleh rohnya di dalam manusia yang di dalam. Jadi manusia yang asli adalah manusia yang di dalam. Jadi kalau Anda melihat satu dengan yang lain, ada kekurangan, kelemahan, itu manusia yang di luar. Itu casingnya. Amin. Dunia ingin memperlihatkan casingnya lebih bagus dari yang lain. Merek dari mana? Dari Roma, dari Prancis, dari Swiss. Memperindah casingnya. Tapi manusia yang sesungguhnya adalah yang di dalam. Amin. Jadi kalau produk surgawi, casingnya nggak terlalu indah. Makanya Yesus tidak pernah diinginkan. Karena tidak ada ketampanan, tidak ada keindahan. Luarnya tidak ada orang menginginkan dia. Tapi yang di balik kulit itu adalah pencipta langit dan bumi. Anda lihat saudara dan saudarimu, apakah ada yang mewah di sini? Apakah ada yang mentereng di sini? Apakah ada yang anggun di sini? Amin. Sehingga orang merasa, waduh aku pingin seperti dia, tampan sekali, gayanya mantap, seperti dia cantik. Gak ada yang seperti itu. Karena produk dari surga tampil di bumi simple, sederhana saja. Haleluya, simple, sederhana saja. Jadi, jika Anda mengetahui rahasia tersebut, Roh Kudus diam di dalam manusia yang di dalam, Anda pandang saudara dan saudarimu, bukan kulitnya. Praise the Lord. Bukan caranya berdandan. Selama itu cara berdandan orang kudus, udah biarkan saja. Karena yang di dalam adalah yang aslinya. Anda mengerti? Sehingga itu akan menstop segala kritik Anda. Itu akan menstop segala ocehan-ocehan yang tidak perlu. Karena memandang yang luarnya. Praise the Lord. Haleluya. Anda lihat yang di dalamnya. Amin. Pastikan itu yang Anda lihat. Itulah yang aslinya. Anda bisa lihat, walaupun casingnya kurang bagus komputer, tapi kalau kerjanya luar biasa, mau pilih mana? Yang casingnya, merah membara atau pink membara, atau biru, apapun namanya, nampak mantap biru dongker, ya. Atau zamrud warnanya, tapi kerjanya lelet. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang casingnya biasa-biasa aja, tapi mantap cara kerjanya. Udah itu yang saya pilih. Manusia, apa yang dipandang mata, menipu. Sebuah kebodohan. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu, ayat 17 bahasa Inggrisnya. Saya lebih senang pakai bahasa Inggrisnya. That Christ may dwell in your heart by faith. Supaya Kristus kiranya berdiam di dalam hatimu oleh iman. Supaya Kristus kiranya diam di dalam hatimu oleh iman. Oke? That ye being rooted and grounded in love. Supaya kamu berakar dan berdasar. Berdasar di sini adalah membumi. Anda semakin tertanam ke dalam. Pondasinya sangat dalam, strong, kuat, tidak mudah tergoyahkan. Supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Oh, terpujilah nama Tuhan. Bukan di dalam pengetahuan, tapi di dalam kasih. Di dalam pengetahuan hanya akan menghasilkan perdebatan, tapi di dalam kasih menutup segala dosa. Kasih mengampuni yang bersalah. Kasih mengasihi yang tidak layak dikasihi. Bahkan musuhmu pun Anda kasihi. Amin. Dan Tuhan inginkan supaya kita berakar dan berdasar. Membumi, grounded di dalam kasih. Allah adalah kasih. Batu utama adalah sang kasih. Praise the Lord. Dan Tuhan inginkan seperti itu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
Rasul Paulus ingin supaya kamu paham. Pahami, coba pahami. Kalau Anda nggak belajar, nggak akan pernah bisa paham. Anda harus belajar, Anda harus studi, Anda harus berdoa, Anda harus baca Alkitabmu dengan baik, Anda harus baca khotbah Nabi dengan seksama, Anda harus dengarkan khotbah dari mimbar dengan perhatian, buat catatanmu, baru Anda bisa paham. Akumulasikan semuanya itu. Studi pun nggak berdoa nggak ada gunanya. Berdoa nggak pernah belajar juga nggak ada gunanya. Amin. Berdoa belajar nggak pernah praktek manifestasi, nggak punya keinginan untuk berburu mempelai wanita, nggak ada gunanya juga. Itu semua adalah satu unit, satu paket. Jadi jangan coba dipisah-pisah. Amin. Anda harus akumulasikan semuanya. Dan Rasul Paulus mengatakan, Kristus berdiam di dalam hatimu by faith, oleh iman. Pewahyuan, revelation, itulah iman. Apa yang perlu dipahami? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Dan mengenal kasih Kristus itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Apa yang perlu kita pahami? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Bentuk bangunan apa ini? Selain bentuk bangunan piramida. Tidak ada bangunan yang seperti ini, tingginya, dalamnya, panjangnya, lebarnya, selain bangunan piramida. Anda nggak bisa mengatakan ini bangunan kubus. Kubus nggak punya tinggi. Amin. Karena ini meruncing ke atas. Karena Anda harus bandingkan juga dengan Efesus pasal 2. Yesus Kristus sebagai batu penjuru, batu pondasi, cornerstone-nya. Dan kemudian dia akan tampil sebagai the capstone, penutup puncaknya. Ada kubus kota seperti itu? Nggak ada. Inilah bentuk piramida. Dan ini yang harus Anda dan saya pahami. Inilah piramida sosok manusia sempurnamu. Apa yang membuat Henokh terangkat dan tidak ditemukan lagi di bumi? Karena dia menyelesaikan piramida fisik tersebut. Dan piramida fisik itu menjadi memorial, menjadi ingatan. Amin. Untuk mereka yang akan hidup oleh setiap nas kitab suci yang tertulis. Bisa nangkap? Yang tertulis. Haleluya. Masih ingat 3 Alkitab? Bintang, piramida, dan yang tertulis. Dan semuanya harus cocok satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita harus memahami hal itu. Anda harus comprehend. Anda harus mengerti. Anda harus memahami. Ayat 19. Dan mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan. Ini adalah kehidupan. Supaya kamu dipenuhi dengan semua kepenuhan Allah. Oh, haleluya. Bahasa Inggrisnya, that ye might be filled with all the fullness of God. Supaya kamu dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kepenuhan kealahan ada di dalam tubuh jasmania, di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang dijanjikan kepenuhan Allah ada di dalam orang-orang kudusnya. Karena semua yang di dalam Kristus harus ada di dalam gerejanya. Sebagaimana semua yang di dalam Bapa, seluruh kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepada anak. Dan sekarang semua yang di dalam anak harus ada di dalam gereja. Dan inilah yang harus Anda pahami. Amin. Mengenal kasih tersebut.